Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa, selamat hari Jumat ya. Betul, kita Bagaimana, harus tetap semangat pastinya Betul untuk sekali. mengawali hari, terutama udah menjelang akhir pekan ya. Ya, apalagi banyak informasi-informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang siap menemani pemirsa untuk menyiapkan kegiatan pada pagi hari ini. Benar sekali. Bersama saya Angelika DF Hagam. Dan saya Kevin Pakan, inilah Lintas Ainus Pagi selengkapnya. Pemirsa, 10 bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha di Jalan Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur terbakar pada Kamis dini hari. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu bangunan. Api dengan cepat melalap 10 bangunan tempat usaha di Jalan Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas yang tiba berusaha melokalisir api agar tidak terjadi perambatan. Sementara beberapa pemilik bangunan lainnya berupaya mengeluarkan barang dagangannya ke lokasi aman. Petugas damkar menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan api bisa dijinakkan 1 jam kemudian. Kasus kebakaran ini pun kini sudah ditangani Polsek Durensawit. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga sementara api akibat hubungan arus pendek listrik pada salah satu bangunan. Meski tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa nekat menyeberang jalan saat palang perlintasan kereta telah diturunkan. Seorang pria parubaya pejalan kaki nyaris tersambar kereta jarak jauh di perlintasan kereta stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Beruntung petugas keamanan stasiun berhasil menyelamatkan si pejalan kaki sebelum tersambar kereta. Seolah tidak mendengar tanda kereta akan melintas, seorang lansia pejalan kaki malah nekat menyeberang di perlintasan kereta stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Spontan, seorang petugas keamanan segera menariknya hingga tabrakan bisa dihindari. Saat ditarik, pria parubaya pejalan kaki pun terkejut saat melihat kereta api relasi Jombang Pasar Senen sudah sangat dekat dan nyaris menyambarnya. Sebelumnya meski palang perlintasan telah diturunkan sebagai tanda kereta akan melintas, namun pria tersebut tetap nekat melangkahkan kakinya. Laki-laki parubaya tersebut telah melanggar posisi perlintasan yang sudah ditutup. Semua tidak ada pergerakan termasuk kendaraan. Tindakan tersebut sangat kami sayangkan karena akan menjadi potensi sangat berbahaya terjadinya kecelakaan antara kereta api dengan pengguna jalan atau pejalan kaki. YKI Daob 1 Jakarta berharap masyarakat baik pengguna kendaraan maupun pejalan kaki bisa selalu mentaati peraturan yang ada guna mencegah terjadinya insiden kecelakaan. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, akibat pasokan air bersih dari PDAM mati, puluhan emak-emak terpaksa antri mendapatkan air bersih di Pasuruan, Jawa Timur. Emak-emak pun harus membawa gerobak isi jerigen untuk menampung air yang dibagikan petugas. Sambil mendorong gerobak berisi jerigen, sejumlah emak-emak rela antri mendapat air bersih bantuan pemerintah di Jalan Jenderal S. Parman, Pasuruan. Gerobak jerigen berisi puluhan liter pun berjajar di sekitar tangki air bersih menunggu giliran diisi. Krisis air bersih sudah terjadi selama 4 pekan setelah air PDAM tidak lagi mengalir. Dan untuk memenuhi kebutuhan, warga terpaksa mengeluarkan uang lagi untuk membeli air bersih seharga Rp18.000 per jerigen. Sementara dalam satu hari, warga biasanya menggunakan lebih dari 3 jerigen untuk keperluan masak, mandi, cuci baju, dan lainnya. Kita nggak keluar ya sih satu benar itu pas ngangsut kok isi Pak. Apa Bu yang membuat susah? Kan nggak keluar. PDAM-nya? Iya, PDAM-nya nggak keluar. Sudah lama? Sudah lama, hampir 1 bulan lebih. Sudah dibenahi sama PDAM? Ya sudah belum, tapi mana nggak ada. Sudah laporan. Emak-emak ini hanya berharap PDAM bisa segera melakukan perbaikan agar air bersih bisa mereka dapatkan lagi tanpa harus antri.
Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ayus melaporkan. 6 bulan tidak turun hujan, ratusan warga di 4 RW di Babelan, Bekasi, Jawa Barat dilanda krisis air bersih. Untuk kebutuhan sehari-hari, warga harus menimba air selokan yang tersisa. Air selokan di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini menjadi andalan warga untuk mendapatkan air bersih. 6 bulan tak turun hujan membuat sumur warga mengering. Meski terlihat keruh, air dari selokan itu digunakan warga untuk keperluan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Sedikitnya 4 RW yang terdiri dari 9 RT di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dilanda kekeringan dan krisis air bersih. Warga saat ini hanya mengandalkan bantuan armada 1 tangki 8.000 liter air bersih dari sebuah lembaga zakat sebanyak 2 kali 1 minggu. Sementara bantuan pemerintah setempat belum pernah mereka rasakan. Air ngambil di solokan seperti ini buat apa sih, Pak? Buat kebutuhan sehari-hari, Pak. Mandi, cuci, baju. Berarti di sini kekeringan ya? Iya, Udah berapa lama, Pak? udah hampir 1 tahun. Selama tidak ada hujan aja. Warga menyatakan bantuan air bersih dari sebuah lembaga zakat ini sangat kurang. Mereka berharap pemerintah Kabupaten Bekasi dapat memberikan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi Anyus melaporkan. Pemirsa, gas LPG ukuran 3 kg melangka di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga sulit mendapatkan gas bersubsidi sejak 3 minggu terakhir. Warga Desa Sengon, Jombang, Jawa Timur sulit mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg sejak 3 minggu terakhir. Selain langka di tingkat pengecer, harga gas LPG bersubsidi yang biasanya hanya Rp18.000 kini naik menjadi Rp20 hingga Rp21.000 per tabung. Salah satu agen mengaku penyebab kelangkaan karena adanya pengurangan jatah kiriman yang biasanya dikirim setiap hari kini hanya dikirim 3 kali dalam seminggu. Namanya kesulitan cari LPG ini sejak kapan sih, Mas? Sejak 2 minggu lalu sih, Mas. Berarti langka, Pak, ya, di sekitar sini, Pak? Sekarang sudah langka, Mas. Palingan nanti nyari di luar mungkin agak jauh. Pengurangan setiap pengiriman ada pengurangan sekitar 10%. Biasanya dikirim setiap hari, sekarang 3 kali, Pak. 3 kali seminggu. Baik warga maupun pedagang gas berharap pemerintah segera menormalkan lagi pasokan gas LPG bersubsidi agar perekonomian mereka kembali normal. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainus melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan tahun 2020-2023. Ketiga tersangka yakni AP, Direktur Utama PT Indofarma Terbuka, GSR, Direktur PT Indofarma Global Medica, dan CSY selaku Head of Finance PT IGM anak usaha PT Indofarma. Dalam aksinya tersangka AP memanipulasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk pada tahun 2020 dengan membuat piutang, hutang dan uang buka pembelian produk alkes fiktif sehingga seolah-olah target perusahaan terpenuhi. Sedangkan tersangka GSR melakukan penjualan Panbio ke PT IGM dengan membuat klaim diskon fiktif bersama CSY, sehingga laporan keuangan PT IGM dibuat seolah-olah sehat. Akibat tindakan tersangka, negara mengalami kerugian mencapai 371 miliar rupiah. Pemirsa, susu ikan mendadak disorot setelah diusulkan menjadi alternatif susu sapi. Susu ikan dan susu sapi memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal nutrisi dan manfaat kesehatannya. Susu ikan menjadi perbincangan usai adanya wacana menggantikan susu sapi dalam program makan bergizi gratis. Susu ikan merupakan inovasi pangan yang dibuat menyerupai susu dengan kandungan hidrolisat protein ikan. Menurut dokter spesialis gizi, penambahan asupan protein berupa susu ikan yang berbentuk cairan akan lebih mudah dikonsumsi. Susu ikan sebenarnya adalah produk yang berasal dari ikan, ya,
dihidrolisa ya, jadi proteinnya yang diambil sebagai bahan baku dibuat menjadi produk susu. Kenapa harus menjadi produk susu? Ya memang kalau kita berikan makanan tambahan yang paling gampang dikonsumsi itu adalah bentuk cair. Berdasarkan proses pembuatannya di kandang Haur Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, susu ikan adalah daging ikan yang digiling dan dibuat menjadi tepung. Susu ikan dan susu sapi memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal nutrisi dan manfaat kesehatannya. Susu ikan merupakan ekstrak protein daging ikan yang diolah menjadi konsentrat. Berdasarkan bahan bakunya memiliki keunggulan dalam kandungan asam lemak omega 3 dan protein ikan yang berkualitas tinggi. Sementara susu sapi kaya akan kalsium, protein, vitamin D yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama anak-anak. Meskipun susu ikan memiliki potensi sebagai sumber protein alternatif, namun masih diperlukan penelitian untuk memastikan keamanan dan kesesuaian sebagai pengganti susu dalam program gizi nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang, 2 diantaranya warga negara asing, terekam CCTV saat melakukan aksi vandalisme di Yogyakarta. Mereka mencoret-coret pintu toko di Jalan Diponegoro. Empat orang pria, 2 diantaranya warga negara asing, mencoret-coret pintu sebuah toko di Jalan Diponegoro, Kota Yogyakarta. Peristiwa tersebut diketahui pemilik toko saat buka pada pagi hari. Tidak hanya satu, namun beberapa pintu toko lain juga menjadi korban aksi coret-coret. Dalam rekaman CCTV diketahui aksi coret-coret itu dilakukan pada Rabu dini hari. Melihat ada 4 orang yang beroperasi di depan, yang 2 tampaknya warga negara asing, yang 2 membantu adalah warga lokal. Dan dari kedua yang mencoret-coret itu yang warga asing justru. Pemilik toko mengaku kesal karena menjadi korban vandalisme. Ia berharap para pelaku ditangkap dan mengembalikan cat pintu rolling door seperti semula. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono mendapat dukungan penuh dari para tokoh dan ulama se-Jakarta. Dukungan untuk menjadi gubernur Jakarta ini diberikan dalam pertemuan silaturahmi antara Ridwan Kamil dengan para tokoh ulama pada Kamis siang. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri pertemuan atau bersilaturahmi dengan para tokoh ulama se-Jakarta Kamis siang. Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil mendapat dukungan penuh oleh para tokoh dan ulama se-Jakarta untuk menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. Ketua Tokoh dan Ulama DKI Jakarta, Sutrisno Muslimin berharap agar Ridwan Kamil membangun Jakarta lebih maju lagi. Sementara Ridwan Kamil juga menuturkan program-program yang telah dirintis gubernur sebelumnya Anies Baswedan tetap akan dilanjutkan, seperti mengadakan pengajian dengan para ulama dan mempertahankan program bantuan rumah ibadah. Ya, dan jauh lebih kondusif ya. Karena apa? Karena kita ini sebetulnya orang-orang yang selama ini mengawal Jakarta gitu. Jadi sahabat Jakarta itu terdiri daripada para kiai, para ustadz di Jakarta dan para simpul-simpul perjuangan Jakarta. Itulah yang hari ini bertekad untuk mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Tentu seperti yang saya sampaikan, semua yang baik-baik dari gubernur terdahulu, termasuk program-program Pak Anies tadi diaspirasikan untuk dipertahankan, pasti selama itu relevan dan baik, saya tidak akan rubah, ngapain juga kan, udah bagus. Tapi izinkan, saya sampaikan di Dadi, ada hal-hal yang belum ada selama gubernur sebelumnya, izinkan kami menghadirkan kan program-program yang lebih berkeadilan, lebih humanis kan. Tadi saya terangkan urusan duafa, urusan lansia, urusan orang stres, urusan agama, maghrib mengaji, lain-lain. Itu sehingga ini jadi contoh keberlanjutan ada. Pemirsa, pasangan calon gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno berdiskusi dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok soal tantangan dan solusi memimpin Jakarta. Uniknya pertemuan ini diadakan di taman di kawasan Simpang Susun Semanggi, Jakarta.
Pasangan Pramono Rano berjumpa dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Semanggi, Jakarta Pusat pada Kamis sore 19 September 2024. Tampak akrab dan hangat, mereka berbincang di Monumen Simpang Susun Semanggi yang diresmikan oleh mantan Gubernur Jakarta Ahok. Di tengah ramainya lalu lintas di Simpang Susun Semanggi, ketiganya berdiskusi terkait tantangan dan solusi memimpin Jakarta berdasarkan pengalaman gubernur sebelumnya. Pramono mengatakan ingin menerima masukan para ex-gubernur termasuk Ahok dalam menata kota Jakarta semasa kepemimpinannya. Sementara Ahok menyatakan Pramono Rano ingin mengetahui konsep Simpang Susun Semanggi yang dibuat mantan gubernur Jakarta. Sementara Ahok menyatakan Pramono Rano ingin mengetahui konsep Simpang Susun Semanggi yang dibuat mantan gubernur Jakarta itu. Ahok memaparkan dana untuk bangun Simpang Susun Semanggi bukan dari tanggung jawab sosial perusahaan, melainkan dari kewajiban perusahaan Jepang berdasarkan kajian Universitas Tarumanegara. Tapi bagaimana Mas Pramono Rano bisa jadi gubernur, wakil gubernur terbaik di masa di Jakarta? Karena kan kita ingin sekali tiap masa punya kesulitannya masing-masing, sehingga beliau bisa meninggalkan legasi yang baik. Itu sih, jadi kita akan terus dukung. Dan Pak Ahok terus terang meninggalkan banyak legasi yang belum selesai akan kami selesaikan. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Ahok tentang Monas, kemudian tentang Simpang Semanggi dan yang lain-lain, termasuk saya sudah mengatakan kepada Pak Ahok. Pak Ahok Kalijodo itu sebenarnya salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Ahok, dari haram jadah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka kita akan benahi, termasuk peninggalan Mas Anies di JIS dan sebagainya. Pertemuan ini diharapkan bisa membuat pasangan Pramono Rano bekerja sama dengan pihak swasta jika terpilih sebagai Gubernur Wakil Gubernur Jakarta. Selain berdiskusi, Pramono Rano juga berbincang dan menyapa para petugas Dinas Pertamanan Jakarta Pusat yang berada di Simpang Susun Semanggi. Dari Jakarta, Syahreza Janski, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Riau ada yang unik. Dua putra Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Septian Nugraha menjadi Ketua DPRD Bengkalis, sementara adiknya Arsya Fadila menjadi Wakil Ketua. Intinya, seluruh jabatan strategis di Kabupaten Bengkalis dipegang oleh ibu dan dua anaknya. Acara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029 pada Selasa di Gedung Cikpuan Kota Bengkalis Riau ada suatu pemandangan yang unik. Satu keluarga Bupati Bengkalis Kasmarni ternyata semua menjadi pejabat. Bupati Bengkalis Kasmarni duduk sejajar dan diapit oleh kedua putranya, Septian Nugraha selaku Ketua DPRD Bengkalis, sementara dari Partai PDIP dan sang adik Arsya Fadila menjadi Wakil Ketua DPRD dari Partai Nasdem. Tentu saja ini nantinya jadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat, di mana dalam pembahasan atau laporan pertanggungjawaban Bupati nantinya akan langsung berhubungan dengan keluarganya sendiri, yakni sang anak. Di sisi lain, Bupati Kasmarni menyampaikan bahwa kedua anaknya ini duduk di kursi DPRD Bengkalis melalui proses yang panjang, yakni melalui proses demokrasi pilihan rakyat. Pemirsa, Tol Solo Jogja Kulon Progo Seksi 1 ruas Kartasuro Klaten pada Kamis kemarin diresmikan Presiden Joko Widodo. Pembangunan jalan tol ini menelan anggaran biaya 5,6 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Mensesnek Pratikno dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit serta sejumlah pejabat daerah Boyolali dan Klaten meresmikan ruas jalan tol Solo Yogyakarta. Jalan tol ruas Solo Yogyakarta Kulon Progo Seksi 1 Kartasuro, Klaten sepanjang 22,3 km ini sudah selesai dan siap dioperasikan.
Pembangunan jalan tol ini dimulai sejak 2021 dan selesai di 2024 dengan menelan anggaran biaya 5,6 triliun rupiah. Alhamdulillah sore hari ini jalan tol ruas Solo, Yogyakarta, Kulon Progo seksi 1, Kartasura, Klaten sepanjang 22,3 km sudah selesai dan siap dioperasikan. Menurut Presiden Jokowi, jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas dan juga aksesibilitas dari Solo ke Yogyakarta. Selain itu, juga membuat waktu tempuh kedua kota ini lebih efisien. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi PON 21, Jawa Barat memimpin dalam pertandingan cabang olahraga arung jeram nomor lomba slalom R4 Putri. Ya, sementara untuk kategori R4 Putra dipimpin oleh Jawa Tengah. Cabang olahraga arung jeram pada nomor lomba slalom kategori R4 Putri diraih oleh Jawa Barat dengan catatan waktu terbaik di 5 menit 31,52 detik setelah ditambah total penalti sebanyak 175 poin. Sedangkan di kategori R4 Putra dipimpin oleh Jawa Tengah dengan catatan waktu terbaik 4 menit 4,36 detik setelah ditambah total penalti sebanyak 25 poin. Perlombaan slalom pada olahraga arung jeram merupakan kegiatan yang memerlukan kecepatan dan keterampilan dalam melewati berbagai macam rintangan gawang yang telah disediakan. Sebanyak 14 gawang disediakan pada perlombaan slalom di Sungai Mamas ini. Para atlet harus memasuki gawang-gawang dalam melawan arus sungai untuk gawang yang berwarna merah. Sementara untuk gawang yang berwarna hijau dapat dilewati searah dengan arus sungai. Penilaian setiap tim itu harus masuk dengan benar, di mana semua kepala awak perahu harus berada di antara dua tiang gawang. Jika menyentuh rintangan, peserta akan kena penalti 50 detik. Jadi kalau slalom ini jaraknya pendek aja, sekitar 300-400 meter. Dia ada jeram-jeramnya, dan di badan sungai ini dipasang sekitar 14 gawang kalau sekarang ini. 14 gawang di mana 6 diantaranya warna merah. Jadi kalau kita lihat yang warna merah itu perahu harus masuk ke gawangnya dengan melawan arus. Pada setiap tim dalam perlombaan cabur arung jeram nomor slalom ini diberi 2 kali kesempatan untuk mendapatkan waktu terbaik mereka hingga finish. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Media Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, panitia pelaksana pertandingan cabang olahraga catur PON 21 Sumatera Utara komplain dan tidak terima menu makanan diberi tempe. Ya, menu makanan tersebut dinilai kurang layak. Puluhan panitia pelaksana pertandingan cabang olahraga catur PON 21 Sumut yang digelar di Hotel Miki Holiday Hotel Brastagi Kabupaten Karo, Sumut komplain atau tidak terima akan menu makanan tempe yang diberikan. Panitia merasa kesal karena beberapa hari terakhir menu makanan tidak ada variasi. Mereka bertambah kesal karena menu makan siang hanya diberi tempe dan tumisan sayur serta kentang cabai campur daging. Soal makanan ya, yang menunya menurut kami tidak layak ya, karena ini semua datang dari seluruh Indonesia. Malu kita kalau seperti ini kondisi makanannya ya, tidak layak menurut kami. Panitia juga mengaku malu atas kejadian ini dikarenakan menu makanan ini juga diberikan kepada para tamu juri atau wasit dari luar daerah yang bertugas untuk mengawasi pertandingan. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut perolehan medali sementara PON ke-21.
Kevin dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi wisata. Ini ada yang menarik di Jawa Barat, meluncur di atas danau dengan ketinggian 750 meter nih Kevin, apalagi di atas air. Ini tentu menimbulkan sensasi tersendiri ya. Iya benar sekali Angel, rasa ngeri, takut dan juga takjub akan keindahan alam semua bercampur menjadi satu. Sensasi ini pun bisa Anda dapatkan dalam wisata Flying Fox di atas Danau Situ Gunung di Sukabumi, Jawa Barat. Ingin wisata pacu adrenalin? Meluncur dengan Flying Fox di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sukabumi, Jawa Barat ini bisa menjadi referensi Anda. Wisata ini bisa dijajal mulai anak-anak hingga orang dewasa. Sebelum meluncur, pengunjung akan dilengkapi dengan peralatan keselamatan berstandar internasional, serta wajib menggunakan CG Full Body Harness dan helm. Jadi jangan khawatir ya. Meluncur di atas Danau Situ Gunung dengan ketinggian 750 meter dari atas air danau, pengunjung disuguhi pemandangan menakjubkan. Terkesan menakutkan namun terbayar lunas dengan indahnya suasana hutan Gunung Gede Pangrango dan Danau Situ Gunung. Flying Fox ini dapat menopang beban hingga 200 kg dan dapat meluncur dengan kecepatan 80 km per jam. Flying Fox di Situ Gunung ini pun diklaim sebagai Flying Fox terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Para pengunjung mengaku penasaran meskipun tegang dan deg-degan. Deg-degan, pas nyampainya kayak orang sawan. Sensasinya gimana sensasinya? Untuk mencoba wahana Flying Fox ini, pengunjung harus membayar tiket sebesar Rp150.000. Sebuah sensasi keindahan yang sepadan dengan harganya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, selanjutnya Angel ada informasi yang unik. Pemirsa, tikus mungkin bagi sebagian orang adalah hewan pengerat yang menggelikan. Ya, Kevin dan juga pemirsa, namun tahukah Anda beternak tikus ternyata cukup menjanjikan hingga mampu hasilkan cuan puluhan juta rupiah per bulannya. Siapa sangka, usaha Ida Bagus Raka Purnawan kini sukses meraup keuntungan hingga 5 juta rupiah per minggu dari usaha ternaknya yang memiliki pangsa pasar tersendiri. Tidak seperti peternak pada umumnya, pria asli Denpasar yang tinggal di lingkungan Banjar Penyahitan ini mendapatkan potensi keuntungan yang cukup besar dari ternak tikus putih. Usaha pria 41 tahun ini berawal dari hobi memelihara hewan reptil, khususnya ular yang mengharuskan untuk membeli pakan yakni tikus putih. Karena dinilai pakan ular cukup mahal, ia pun berinisiatif mengembangkan tikus putih untuk kebutuhan pribadi dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya. Awalnya sih dari hobi melihara ular, beli pakan, lama-kelamaan kok rasanya beli pakan terus pengeluaran. Isenglah belajar ternak ini. Nextnya lama-lama itu kebanyakan overpopulasi. Mau buang kemana, isenglah jual ke teman-teman. Selain dijual pada sesama pehobi, hasil ternaknya juga dibutuhkan para mahasiswa sebagai bahan penelitian. Tikus putih per ekornya dijual dari kisaran harga Rp5.000 hingga Rp65.000, tergantung pada jenisnya. Dalam seminggu, ia dapat menjual 1.000 ekor lebih dengan kisaran keuntungan mencapai 6 hingga 7 juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, viral petugas Syah Bandar di Kendari merusak lapak PKL di Pelabuhan Nusantara. Tindakan kasar ini segera ditindak KSOP dengan menonaktifkan pelaku dari tugas operasional. Inilah aksi arogan seorang petugas Syah Bandar Kendari saat merusak lapak pedagang kaki lima di Pelabuhan Nusantara. Bahkan petugas berinisial AA ini sengaja menghancurkan lapak dagangan pedagang sambil mengeluarkan kalimat yang tidak pantas.
Aksi arogan petugas Syah Bandar ini pun memicu kemarahan publik hingga videonya viral. Akibat aksinya, pihak KSOP Kendari mencabut tugas operasional pelaku dan memindahkannya ke bagian administrasi. Menurut pihak KSOP, insiden ini terjadi karena upaya penertiban pedagang yang berjualan di area masuk penumpang. Namun tindakan pelaku yang dianggap kasar sangat di luar batas etika pelayanan publik. Si pelaku, apa sih yang terjadi, dia sudah mengaku salah, dan tapi hukuman tetap kami berikan. Tindak lanjut, yang pertama pendahuluan hukum yang kita lakukan itu pencopotan sementara sebagai petugas dinas kepolisian atau Propos. Pihak KSOP telah meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk mengawasi ketat seluruh petugas lapangan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Tarudin melaporkan.